Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alkimia ya, dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya masih akan membahas persiapan kalian untuk SNBT tahun 2024 ya. Walaupun masih sekitar kurang lebih 9 atau sampai 10 bulan lagi, bagi teman-teman atau adik-adik yang cita-citanya tinggi dan ingin belajar lebih awal, kalian bisa simak video ini dan pelajari materi dan contoh soalnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini mengenai materi statistika ini untuk soal SNBT terutama di pengetahuan kuantitatif ya, biasanya dia itu selalu yang keluar mengenai statistika data tunggal dan dia tidak pernah mengeluarkan statistikanya berupa data kelompok ya. Nah, khususnya statistika data tunggal yang akan kita pelajari ini mengenai urutan pemusatan data. Nah, urutan pemusatan data sendiri pertama ada min atau rata-rata ya. Nah, seperti yang kalian tahu sendiri, rumus untuk rata-rata ini tinggal kita jumlahkan semua data terus dibagi banyak datanya ya. Contoh, misalkan ada kelompok bilangan terdiri dari 2, kemudian 4, 6, 6, 7. Diminta tentukan rata-ratanya. Berarti tinggal kita jumlahkan semua datanya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 7 dibagi banyak datanya. Ini banyak datanya 5 ya. Berarti sama dengan 25 bagi 5 ya, hasilnya 5. Kemudian sering juga mengenai rata-rata ini ditanya rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan ini tinggal kita kalikan rata-rata gabungan dikali jumlah datanya itu sama dengan rata-rata yang pertama dikali jumlahnya ditambah rata-rata kedua dikali jumlahnya dan seterusnya ya. Kalau dia rata-rata gabungan ini disusun oleh rata-rata hanya ada 3, tinggal kita gabungkan semua. Untuk lebih jelasnya, misalkan ada contoh berikut nih. Dalam suatu kelas terdiri dari 23 orang siswa memiliki rata-rata 7. Jika ada 2 orang siswa dengan rata-rata 9,5 akan dimasukkan datanya rata-rata nilai kelas tersebut menjadi berapa. Berarti di sini bisa kita susun. Nah, di sini untuk 23 orang dia memiliki rata-rata 7. Ini ya. Ini. Kemudian untuk 2 orang siswa dia memiliki rata-rata 9,5. Berarti ada 2 orang siswa yang baru dia memiliki rata-rata 9,5. Nah, kemudian yang ditanya rata-rata gabungan, berarti jumlah datanya karena dia digabungkan berarti dia jumlah datanya jadi 25. Nah, pertanyaannya berapa? Berarti tinggal kita gabungkan kita pakai rumus rata-rata gabungan ini ya. Berarti tinggal rata-rata gabungan dikali dengan jumlah datanya sama dengan rata-rata yang pertama dikali jumlahnya ditambah rata-rata kedua dikali jumlahnya. Berarti tinggal kita input angkanya saja. Nah, berarti di sini nilai dari rata-rata gabungannya tinggal 180 bagi 25. Berarti rata-rata untuk 25 orang siswa itu nilainya 7,2. Nah, kemudian yang kedua mengenai statistika data tunggal yang akan kita pelajari dan harus kalian tahu yaitu mencari modus. Modus sendiri kan pengertiannya data yang paling sering muncul. Berarti ini gak perlu rumus macam-macam ya. Atau tinggal kamu lihat saja untuk data tunggal ini angka mana yang paling sering muncul. Nih contohnya misalkan ada data 2, 4, 6, 6, 7. Ini kan datanya itu ada 6. Nah, kemudian angka yang paling sering muncul ini ada angka 6 ya. Dia muncul 2 kali. Berarti ini kita bisa tarik kesimpulan dia memiliki modusnya itu 6 ya. Sedangkan kalau kita misalkan punya data 1, 2, 4, 6, 8 atau 22, 4, 4, 7, 7,
Nah, yang ini semuanya kan muncul satu kali, gak ada yang lebih banyak ya. Sedangkan data yang ini, angka 2 muncul 2 kali, angka 4 muncul 2 kali, dan angka 7 muncul 2 kali. Nah, kalau kalian menemukan data seperti ini, dia itu datanya tidak memiliki modus ya. Kenapa? Karena semua datanya kemunculannya sama semua ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut median. Median sendiri membagi data menjadi dua bagian. Untuk data tunggal bisa kalian nalar atau kalian juga kalau mau pakai rumus bisa. Contohnya kalau kalian menemukan data genap, tinggal setengah dikali X data bagi 2 tambah X data bagi 2 tambah 1 ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, di sini kalau untuk ganjil tinggal datanya X data ke jumlah data tambah 1 bagi 2 ya. Nah, contohnya misalkan ada 2, 4, 6, 7, 7, 8. Nah, secara logika juga kalian tanpa menghafal rumus ini kan dia datanya ngebagi 2 di sini kan. Ke kiri ada 3, ke kanan ada 3. Berarti tengah-tengahnya di antara 6 dan 7. Jadi kalau saya menyarankan kalau datanya simpel kayak gini bisa kalian tinggal nalar saja ya. Nah, di sini berarti ini datanya ada 6. Nah, dia membagi 2 sama banyak. Berarti mediannya itu sama aja data ketiga dan data keempat, setengah dari data ketiga dan data keempat. Atau kalau kalian pakai rumus, ini dapat dari sini ya. Setengah ini kan X data ke-6 bagi 2, kemudian tambah X data ke-6 bagi 2 tambah 1, makanya didapat data ketiga dan data keempat. Ini bisa dinalar saja ya. Berarti dia sama dengan mediannya itu setengah dari data ketiga dan data keempat ya. Berarti jawabannya ini 6,5. Nah, contoh untuk yang angka jumlah datanya ganjil ini juga bisa dilihat. Ini tengah-tengahnya ada di data ke-3 ya, yaitu nilainya 6. Nah, berarti kita lihat tengah-tengahnya di data yang ketiga. Berarti mediannya itu kalau kita pakai rumus sama aja jumlah datanya tambah 1 bagi 2 ya. Berarti mediannya data ketiga yaitu nilainya 6 ya. Nah, kemudian urutan pemusatan data selanjutnya yang akan kita pelajari itu yaitu kuartil ya. Kalau median tadi membagi data menjadi 2 bagian, sedangkan kuartil membagi data menjadi 4 bagian ya. Nah, kalau untuk datanya genap bisa kalian gunakan rumus kuartil 1 itu merupakan data ke N plus 2 bagi 4. Misalkan N nya itu dia jumlah datanya ada 6, berarti 6 tambah 2 8, 8 bagi 4 2 ya. Berarti kuartil pertama itu dia nilainya ada di data kedua. Nah, untuk kuartil 2 rumusnya seperti ini. Untuk kuartil 3 rumusnya seperti ini. Nah, contohnya ini ada sekumpulan angka. Nah, kalau angkanya belum berurutan, ini wajib kalian urutkan dulu ya. Dari data yang paling kecil ke data yang lebih besar. Nah, berarti ini ada 10 data ya. Disusun dari data pertama sampai data ke-10 nih. Nah, kemudian kalau kita misalkan menggunakan nalar, berarti tengah-tengahnya ini ya. Kan 10 bagi 2 itu kan 5. Tengah-tengahnya di tengah-tengah antara 5 sampai 6 ya. Nah, kemudian dari yang warna pink ini kalau kita bagi 2 lagi, nah tengah-tengahnya 3, ini tengah-tengahnya 8. Nah, ini bisa kita sebut ini kuartil bawah, yaitu data ketiga ya, nilainya 3. Atau kalau kalian mau pakai rumus, ini sama aja dengan data 10 tambah 2 bagi 4. Berarti kan ini 12 bagi 4, 3, sama saja ya. Nah, kemudian untuk median atau kuartil 2 itu merupakan tengah-tengah dari data ke-5 dan ke-6. Berarti setengah data ke-5 dan
ke 6 ya. Jadi setengah 6 ditambah 6 ya. Berarti dia hasilnya 6. Atau kalau kamu pakai rumus, ini sama aja 2 kali 10 tambah 2 bagi 4 ya. Ini dapatnya 5,5. Berarti data ke 5,5 merupakan tengah-tengah dari 5, data ke 5 dan data ke 6 ya. Nah, kemudian kalau kuartil 3 atau kuartil atas, ini sama aja dengan data ke 8, yaitu nilainya 8. Atau kalau kalian mau pakai rumus, tinggal pakai rumus ini ya. Berarti datanya 10, 3 kali 10, 30 tambah 2, 32 bagi 4. Berarti dapat data ke 8 ya. Nah, untuk ganjil bisa kalian gunakan rumus untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, di mana N ini menunjukkan banyaknya jumlah data ya. Nah, misalkan saya punya sekumpulan data seperti ini, kita susun dari data ke 1 sampai data ke 9, di mana angkanya itu berurutan ya, dari nilai yang paling kecil ke yang lebih besar. Nah, berarti ini tengah-tengahnya yang warna pink ini 5 ya. Ini berarti mediannya. Kemudian tengah-tengah dari yang warna pink itu data ke 2 dan 3, setengah data 2 ke 3, dan setengah dari data 7 dan 8 ya. Nah, ini data kedua dan data ketiga, tengah-tengahnya ini merupakan kuartil 1. Berarti nilainya data kedua ditambah data ketiga, nilainya 2 tambah 3 ya. Kemudian 5 dibagi 2, jadinya 2,5 ya. Nah, ini juga bisa kalian peroleh pakai rumus, datanya kan 9, 9 tambah 1, 10, 10 bagi 4, berarti data ke 2,5. Berarti data kedua tambah data ketiga dibagi 2 ya. Kemudian mediannya ini nilainya 6, yaitu data ke 5. Kalau kita pakai rumus, tinggal kita rumuskan Q2 ya. Jadi 2 dikali 9 plus 1 bagi 4 ya. Ini sama aja data ke 5. Kemudian untuk kuartil 3 bisa kita gunakan, ini kan datanya ke 7 ke 8 ya. Berarti setengah dari data 7 ke 8 didapat hasilnya 7. Atau kalau kita pakai rumus yang ini ya, berarti 9 tambah 1 jadinya 10, 10 kali 3 jadinya 30 bagi 4, berarti data ke 7,5, atau setengah dari data ke 7 ditambah data ke 8. Nah, sedangkan untuk urutan penyebaran data ini jarang muncul di soal SNBT UTBK ya. Nah, adapun urutan penyebaran data sendiri ini terdiri dari jangkauan atau range. Jangkauan atau range ini dirumuskan tinggal data tertinggi kalian kurangi dengan data terendah ya. Kemudian ada yang disebut hamparan, itu tinggal kuartil 3 kurangi kuartil 1. Kemudian ada simpangan kuartil, ini tinggal setengah dari hamparan ya, atau setengah dari kuartil 3 kurangi kuartil 1. Kemudian ada simpangan rata-rata, ini penjumlahan dari datanya ya, dikurangi rata-rata terus dibagi jumlah data ya. Kemudian untuk varians atau ragam, ini sama aja dengan data penjumlahan dari data ke N atau data ke I dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan dibagi jumlah data. Sedangkan simpangan baku itu akar dari varians atau ragam ya. Nah, contoh soal pertama ini soal UTBK SNBT tahun 2020 ya. Di sini katanya ada sebanyak M liter alkohol A 60%. Berarti di sini ada wadah isinya M liter. Alkohol A kandungannya 60%, atau kita sebut kandungannya sama dengan 0,6 ya. Kemudian dicampurkan dengan N liter alkohol B kandungannya 70%, atau kita sebut kandungannya 0,7. Nah, kedua buah alkohol A dan alkohol B ini dicampurkan. Otomatis volumenya menjadi M plus
N ya. Nah, campuran A plus B-nya katanya dia menjadi 68% atau kita sebut 0,68 ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa gunakan cara rata-rata gabungan ya. Berarti M liter ini kita sebut N1, ini rata-rata pertamanya, ini N2, ini rata-rata yang keduanya, kemudian ini N gabungan, yang ini kita sebut rata-rata gabungannya. Tinggal kita input ke rumus rata-rata gabungan ya. Berarti tinggal nilai dari rata-rata gabungannya kan 0,8, jumlahnya M plus N, kemudian yang ini rata-ratanya 0,6, jumlahnya dia M, yang satunya ya, yang ini 0,7 rata-ratanya N liter. Nah, tinggal kita kalikan 0,8 M dikali 0,8 N berarti sama dengan 0,6 M plus 0,7 N ya. Nah, berarti yang nilai M-nya ini saya pindah ruas ke sini ya, sehingga dapat 0,08. Kemudian yang 0,8 ini saya pindah ruasin ke sini dapat 0,02 N ya. Nah, berarti di sini kesimpulannya M per N-nya itu 0,02 per 0,08, atau ini kalau kita dibuat bilangan bulat jadinya 1/4 ya. Nah, dari sini dia pertanyaannya persentase alkohol A. Alkohol A ini dia kan ada sebanyak M liter ya. Nah, M liter ini dia berarti punya satu bagian. Si M ini dia satu bagian ya. Totalnya untuk mencari persentase kan dibagi total. Totalnya 1 ditambah 4, makanya dapat 5 ya. Dikali 100%, berarti kandungan alkohol A-nya setelah dicampurkan ada 20%. Jadi opsi jawaban yang benar yang C. Nah, kemudian pada soal UTBK tahun 2021 terdapat soal katanya ada rata-rata 3 buah bilangan adalah 18. Nah, dari kalimat pertama ini berarti kalau misalkan bilangan tersebut adalah A, B, terus C, berarti kalau kita rata-ratakan A ditambah B ditambah C kemudian bagi 3, katanya memiliki rata-rata sama dengan 18 ya. Berarti kesimpulannya A plus B plus C itu sama dengan 54. Kemudian dari kalimat selanjutnya, jika salah satu bilangan diganti dengan 18, maka rata-ratanya bertambah 2. Berarti kalau misalkan saya asumsikan yang C yang diganti jadi 18 ya, berarti kan kalau dirata-ratakan A plus B plus 18 dibagi 3, katanya rata-ratanya bertambah 2. Yang tadinya 18 bertambah 2, berarti jadi 20 ya. Nah, sehingga A plus B plus 18 sama dengan 60 ya. Ini kan ditambahkan jadinya 20, kemudian 20 dikali 3 ya. Nah, pertanyaannya di sini katanya bilangan yang diganti si P ini dibandingkan dengan Q yang nilainya 12. Berarti dari informasi ini kita akan mencari nilai C. Bilangan yang diganti jadi 18 ini angkanya berapa ya? Nah, tinggal kita, ini kan A plus B nya dapat 42 ya, tinggal kita substitusikan dan warna biru ini ya dari pernyataan pertama dengan ini. Berarti ketika kita substitusikan kan nilai A plus B plus C itu 54, sedangkan A plus B itu 42. Berarti 42 ditambah C sama dengan 54 ya. Berarti nilai C nya 12. Kesimpulannya perbandingan antara P dan Q itu ketika dia dibandingkan mana yang lebih kecil mana yang lebih besar ya, P nya nilainya 12, Q nya juga nilainya 12. Berarti nilai P itu sama dengan nilai Q. Jadi jawaban yang benar itu yang C. Nah, kemudian pada soal UTBK tahun 2023 di sini katanya terdapat tabel berikut menyajikan nilai sosiologi 3 kelompok siswa.
Jadi kelompok 1 terdiri dari nilai 2, 6, 9 dan A yang tidak kita tahu ya. Kelompok 2, 2, 4, 6, 8. Kelompok 3, 1, 3, 5, 6. Nah, katanya dia memberikan informasi juga rata-rata nilai kelompok 1 sama dengan modus nilai gabungan dari ketiga kelompok ya. Nah, sampai sini kita bisa mencari nilai A-nya dulu ya. Sampai kalimat ketiga kelompok itu. Nah, dari sini kalau kita gabungkan ketiga buah data kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini yang kelompok 1 saya kasih warna hijau ya. Kelompok 2 merah, kelompok 3 biru. Nah, katanya rata-rata nilai kelompok 1 sama dengan modus nilai gabungan ketiga kelompok. Nah, modus dari gabungan ketiga kelompok itu dia nilainya 6 ya. Ini kan dia yang paling banyak. Berarti nilainya dia 6. Kemudian rata-rata dari kelompok 1 ini berarti 2 tambah 6 tambah 9 tambah A dibagi 4, katanya nilainya sama dengan modus gabungan dari kelompok 1, 2, dan 3. Berarti nilainya harus sama dengan 6 ya. Nah, berarti di sini 2 tambah 6 tambah 9 kan 17 plus A. Berarti 4 kali 6 itu sama dengan 24 ya. Kesimpulannya nilai A-nya itu sama dengan 7. Berarti kita punya data A-nya itu nilainya tuh 7 ya. Kalau saya susun ulang data kelompok gabungannya seperti ini. Kalau kita susun per kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, di sini berarti kita sudah menemukan nilai A untuk kelompok 1 itu nilainya 7 ya. Berarti kalau kita susun ulang datanya menjadi 2, 6, 7, 9 ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita cek pernyataan yang pertama. 2 kali rata-rata nilai kelompok 1 sama dengan 3 kali median nilai kelompok 3. Nah, rata-rata untuk kelompok 1 itu kan nilainya 6. Diperoleh dari sini ya kan, udah disebutin ya. Atau kamu jumlahkan semua bagi 4. Ini nilainya 6 ya. Nah, rata-rata kelompok 1 kan 6. Sedangkan median dari kelompok 3, median itu nilai tengahnya ya. Berarti itu 3 tambah 5 bagi 2. Itu nilainya 4 ya. Mediannya kan tengah-tengah di antara 3 dan 5. Berarti jumlahkan bagi 2 ya. Nah, kita buktikan. Katanya 2 kali rata-rata nilai kelompok 1 berarti 2 dikali 6 sama dengan, apakah sama dengan 3 kali median kelompok 3. Berarti mediannya kan 4 dikali 3. Ternyata hasilnya sama-sama 12 ya. Berarti pernyataan pertama itu benar. Kemudian pernyataan yang kedua, median nilai kelompok 1 kurang dari 2 kali rata-rata nilai kelompok 3. Median kelompok 1 kan nilainya 6 tambah 7 bagi 2, berarti 6,5 ya. Kemudian median kelompok rata-rata kelompok 3 itu berarti tinggal kamu gabungkan kemudian dibagi 4. Hasilnya sama dengan 3,75. Nah, sekarang kita cek. Katanya median nilai kelompok 1 itu berarti 6,5 kurang dari 2 kali rata-rata nilai kelompok 3. Berarti 2 dikali 3,75. 2 kali rata-rata nilai kelompok 3 ya. Berarti 6,5 ini kurang dari 7,5. Ini benar ya. Berarti pernyataan 2 juga benar. Kita cek yang ketiga. Nilai A sama dengan rata-rata nilai kelompok 2 ditambah minimum nilai kelompok tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, nilai A ini dia nilainya tuh 7 ya. Kemudian rata-rata dari kelompok 2, rata-rata dari nilai kelompok 2 itu sama aja dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dibagi 4. Ini hasilnya itu sama dengan 5 ya. Ini kan dapatnya 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, dia menyebutkan nilai A sama dengan berarti 7 sama dengan nilai A sama dengan rata-rata nilai kelompok 2. Rata-rata nilai kelompok 2 kan itu 5 ya. Ditambah minimum nilai kelompok tersebut. Nah, di kelompok ini minimumnya nilainya itu 2. Makanya dia 5 ditambah
2 berarti 7 sama dengan 7. Ini benar ya. Berarti pernyataan ketiga juga benar. Kesimpulannya semua pernyataannya itu benar. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, tolong dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe ya.